Apa yang terjadi kalau filsafat dipertemukan dengan agama, termasuk dengan Islam? Jadi ada banyak wajahnya. Wajahnya tidak melulu dalam wujud Nietzsche atau dalam wujud Kierkegaard atau dalam wujud, tapi juga ada yang dalam wujud Iqbal, ada dalam wujud Mullah Sadra, dalam wujud Ghazali dan lain sebagainya. Ada jenis pertama, ya, filsafat dalam tanda petik menjadi agama sendiri. Jadi filsafat jadi agama sendiri itu berarti filsafat mikir dulu Tuhan itu yang seharusnya kayak gimana. Tuhan eskatologi, surga, neraka, ajaran, kekuasaan, kapasitas manusia tentang dan macam-macam alam semesta itu kan mikir dulu filosofnya, tidak peduli dengan doktrin-doktrin agama. Nah, itu filsafat jenis pertama. Kamu ketemu di filsafat agama biasanya. Apa buktinya Tuhan itu ada? Apa buktinya alam ini tergantung? Apakah kita bebas atau independen, apa terikat dan seterusnya? Itu filsafat jadi agama sendiri. Terserah agama bilang apa, cuma yang jenis pertama ini ingin menjawab isu-isu agama tapi pakai akal saja, tidak peduli agama ngomong apa. Itu jenis pertama. Ya banyak, kayak kemarin misalnya kayak Nietzsche bilang, oh agama itu candu, agama itu mentalitas Buddha, agama itu mikir sendiri. Dan itu luar biasa. Zaman tahun berapa saya menerjemahkan buku yang judulnya God of Philosophers, diterjemahkan jadi Bertuhan ala Filosof, tahun 2002. Tulisannya Anthony Kenny. Dan itu luar biasa, wacana-wacana yang diangkat oleh para filosof untuk memahami isu-isu agama. Jarang orang berani masuk ke dunia itu karena agak tricky, orang sering bilang jangan belajar filsafat nanti kamu rusak loh. Biasanya ranah ini yang biasanya ditakuti untuk disentuh, karena memang begitu kamu masuk ke dalam, ya masa kayak gitu ya, masa itu mesti gitu. Kayak Agustinus atau Mas Aquinas, kalau dalam Islam mungkin Ibn Rus dan kawan-kawan itu kan sering mengkonsepsi sendiri pakai akalnya. Yang itu nanti dikritik habis-habisan antara lain oleh Ghazali, karena Ghazali kan tidak di model yang pertama itu. Misalnya membahas pengetahuan Tuhan, Tuhan tahu nggak tentang masa depan. Nah, terus kalau kita yakin Tuhan tahu tentang masa depan, berarti hidup ini sebenarnya jabaria. Hidup ini berarti sudah diatur sebelumnya. Wong Tuhan tahu besok mau terjadi apa. Kamu besok jadi dosen atau jadi tani itu Tuhan sudah ngerti. Berarti sudah ada skenario nya. Maka kamu nggak perlu capek-capek berusaha dong kalau gitu. Wong Tuhan, wong masa depan itu sudah jelas. Itu dibahas. Atau ada kontradiksi antar sifat-sifat Tuhan, karena monoteis itu kan kesulitannya di situ. Semua kualitas dikumpulkan jadi satu di Tuhan. Apakah kualitas positif atau kualitas negatif? Tuhan itu maha adil, maha penyayang, tapi juga maha penyiksa, tapi juga ini kan agak susah. Dia maha tahu dan juga maha kuasa. Nanti dalam kasus tertentu, misalnya dicontohkan, bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu, nah ini kan nanti kontradiksi, yang dia sendiri tidak mampu untuk menciptakannya. Itu kan bingung. Pikiran, bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sangat berat, yang saking beratnya Tuhan sendiri nggak kuat ngangkat. Itu kan kontradiksi namanya kan. Iya, kalau nggak bisa terus masa Tuhan nggak kuat ngangkat. Tapi kalau bisa, itu kan bingung. Dan itu bagi kita kan, alah ngapain sih bahas itu, mbak waktu.
yang gunanya. Tapi dibahas oleh para filosof zaman itu. Dan bukunya tebel-tebel lagi bahas yang kayak gitu. Kayak pengetahuan Tuhan tentang hal-hal yang partikular. Tuhan itu tahu umum-umum aja apa secara detail. Kalau Tuhan tahu secara detail, Tuhan tahu nggak pengetahuan yang sifatnya pengalaman, pengetahuan yang sifatnya harus dialami langsung baru tahu. Misalnya apa ya, Tuhan ngerti nggak rasanya perut mules? Ya kan kamu bingung. Lu yang ngerti lah, Tuhan tahu segalanya. Lu masalahnya untuk ngerti rasanya perut mules, kamu harus pernah merasakan mulesnya perut. Kalau nggak pernah kamu bingung loh. Kamu cuma diceritain, kalau kamu ngerti apalah makanan apa, cuma diceritain, kamu belum tahu sebenarnya, meskipun kamu paham. Untuk bisa ngerti makanan itu, kamu harus makan, baru paham. Nah, pengetahuan jenis ini Tuhan ngerti nggak? Tuhan ngerti nggak kalau Lombok itu pedes? Oh, itu untuk ngerti pedesnya Lombok, itu harus merasakan Lombok. Ini dibahas oleh para filosof.